Global politics. Global politics. Global politics. Politics. Global. Politics. Global institutions. Institution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Princess Marsyu dengan NIM 2301110161. Bersama kelompok saya akan mempresentasikan terkait buku Politik Global dan Institusi dan yang dimulai oleh diri saya sendiri. Nah, dalam era globalisasi yang semakin kompleks ini, tantangan yang dihadapi manusia menjadi semakin berat dan saling berkaitan. Isu-isu seperti kemiskinan, kekerasan, lalu ada penyakit, terus ada kerusakan lingkungan, itu tuh tidak lagi hanya terbatas pada batas-batas negara, tapi juga menjadi permasalahan dan isu global yang sebenarnya memerlukan perhatian yang kolektif. Lalu dalam pembahasan ini kita akan mengarah kepada perubahan besar dalam peradaban manusia, yang mana akan membuat terciptanya banyak pendekatan baru terkait politik dan institusi global. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita akan mengulik sedikit terkait definisi dari politik itu sendiri. Nah, politik itu didefinisikan sebagai proses yang melibatkan pengambilan keputusan secara menyeluruh. Keputusan tersebut itu tuh diambil di antara kelompok dengan kepentingan yang berbeda sehingga menciptakan banyak pendekatan atau pendapat yang berbeda dengan kepentingannya masing-masing. Saya Enci Raja Lufia dengan NIM 2301111191 akan melanjutkan materi. Nah, jadi dalam beberapa kasus, politik itu tuh sering dianggap sebagai seni dalam mengelola sebuah konflik dan untuk mencapai kebijakan yang akan mengikat suatu negara ataupun suatu kelompok. Nah, jadi politik ini dapat menghasilkan pendapat yang berbeda. Nah, dari pendapat yang berbeda itu enggak jarang kalau konflik ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan konflik dalam satu wilayah. Nah, jadi seiring dengan perkembangan zaman, konsep ini telah mengalami perubahan signifikan. Sejak abad ke-19, banyak pemikir seperti Marxisme dan advokasi hak asasi manusia yang memperluas cakupan politik untuk mencakup seluruh umat manusia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Duha Abdullah dengan NIM 2341113317. Para politikus internasional memiliki banyak argumen bahwa kepentingan bersama memiliki tujuan yang sama pula, yaitu untuk melampaui kepentingan nasional, dan bahwa kita harus membangun kerjasama global dan juga internasional yang lebih kuat. Selanjutnya di sini aku bakal jelasin tentang apa itu institusi. Institusi yaitu struktur yang bertahan lama untuk membentuk kehidupan sosial dan juga politik. Douglas North mendefinisikan bahwa institusi merupakan batasan yang diboleh manusia untuk mengatur interaksi dan mempengaruhi kehidupan sosialnya. Institusi global seperti PBB dibentuk untuk menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan untuk terjadinya politik tanpa kekerasan dan tantangan global dan untuk mengatasi tantangan global yang ada. Oke, selanjutnya yaitu apa itu organisasi. Organisasi adalah badan-badan yang melaksanakan pemerintahan dan kebijakan. Ini mencakup lembaga legislatif, pengadilan, dan badan administratif yang bertanggung jawab atas implementasi atas kebijakan yang telah dibentuk oleh lembaga-lembaga tadi. Perkenalkan, nama saya Aziz Aulia Rahman dengan NIM 2301110155. Nah, dari penjelasan dua tadi, interaksi antara institusi dan organisasi diperlukan untuk memahami bagaimana pemerintahan berfungsi dan bagaimana konflik dapat diselesaikan secara damai. Pengaturan kelembagaan yang efektif diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dan mempromosikan keadilan sosial bagi setiap masyarakat internasional. Dalam konteks global saat ini, isu kewarganegaraan menjadi semakin rumit. Banyak orang tanpa kewarganegaraan, termasuk pengungsi, pencari suaka, menghadapi kesulitan yang sama untuk mengakses hak-hak dasar. Menurut data PBB pada tahun 2004, lebih dari 19 juta orang tanpa kewarganegaraan dan jumlah ini terus bertambah dengan seiring perubahan iklim yang memaksa banyak orang untuk meninggalkan tempat tinggal mereka.
Perkenalkan, namaku Nabila Irawan dengan NIM 230112777. Jadi dalam konteks ini penting untuk memahami bahwa masalah global seperti kemiskinan dan kerusakan lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab negara tertentu, tapi merupakan masalah bersama yang memerlukan tindakan kolektif. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Thomas Koch yang menekankan bahwa kita tidak bisa menganggap diri kita sebagai penonton yang tidak terlibat dengan penderitaan di negara lain. Salah satu argumen utama dalam diskusi tentang politik global adalah bahwa banyak orang yang masih berpikir bahwa masalah di negara lain bukan tanggung jawab mereka. Namun pandangan ini semakin dianggap tidak valid. Tindakan individu dalam suatu negara dapat memiliki dampak besar pada negara lain, terutama dalam konteks globalisasi. Kita hidup dalam suatu sistem ekonomi yang saling terikat, di mana ketidakadilan di satu tempat dapat menciptakan konsekuensi di tempat lain. Perkenalkan, nama saya Sawari Fatura Sida dengan NIM 23011126643. Nah, dari penjelasan Dila tadi, maka ketidakadilan itu dapat menimbulkan konsekuensi. Nah, untuk mengurangi ketidakadilan global, maka negara-negara kuat, terutama negara-negara maju atau adidaya, perlu untuk meningkatkan kerjasama atau bantuan internasional serta mengurangi tindak agresif mereka. Nah, mereka juga perlu mendengarkan rekomendasi organisasi internasional tentang bagaimana mereka bersikap terhadap negara lain. Dan mereka juga perlu menciptakan struktur yang melibatkan individu dalam pengambilan keputusan. Menurut Zygmunt Bauman menekan perlu adanya institusi yang dapat mendukung identifikasi kolektif dan pemerintahan yang lebih inklusif. Pendekatan transnasional ini dikenal sebagai teori kosmopolitik. Kosmopolitik mendukung penciptaan institusi demokrasi global untuk mengurangi kekuasaan negara dan meningkatkan partisipasi publik. Paul Ruskin juga menambahkan bahwa perubahan institusi perlu dan harus untuk meningkatkan prinsip-prinsip keterbatasan pluralisme yang memastikan bahwa berbagai suara didengar dalam pengambilan suatu keputusan baik di negara maupun secara internasional. Perkenalkan, nama saya Mutia Rizky dengan NIM 230111664. Dalam buku Global Politics and Institutions, karya Subir Chalarajan mengungkapkan konsep komunitas politik yang dibayangkan. Konsep ini menyatakan bahwa negara-negara dan komunitas global bukanlah entitas yang terbentuk secara alami, melainkan hasil dari konstruksi sosial dan imajinasi kolektif. Negara dipahami sebagai entitas yang diciptakan melalui narasi nasionalisme, sejarah bersama, dan identitas kolektif. Buku ini juga menekankan bahwa tantangan global yang dihadapi saat ini memerlukan pendekatan baru yang lebih kolaboratif dan inklusif. Dengan memahami politik sebagai proses yang melibatkan kepentingan bersama dan institusi sebagai struktur yang mengatur interaksi sosial, kita dapat mengembangkan solusi yang lebih efektif untuk masalah-masalah kompleks yang melintasi batas negara. Nah, jadi untuk membangun politik global lebih imajiner dan inklusif adalah langkah yang penting untuk menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia. Dengan kolaborasi yang kuat dan pemikiran yang terbuka, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi yang mendatang. Sekian cerita dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Lah, mulai. Oke. Nah, jadi dalam beberapa kasus politik Kita nggak kenalin nama dulu ya? Oh iya ya, oke. Aku akan melanjutin materi yang akan dibawakan oleh siapa? Yang melaksanakan itu aja dikat ya, masuk ke Masih kerekam ternyata. Ulang.